Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Renong si jemblang jemblang, jembel kuprang si blang, gendung sutak subling sumrang, cilubaba nina bobo di ciluba cilabuba cilubaba nina bobo di ciluba gendut gemblek gendut gemblek ketuk cilubaba gemblek getut cilubaba nina bobo di ciluba. Musiknya mana, Dang? Musiknya belum jadi, Pak Lek. Belum ada yang mau membuatkan. Nah, kamu minta siapa? Suruh membuatkan. Ya, Fajar sudah saya beritahu, Mas Eki sudah saya mintai tolong, Mbak Rani sudah saya kontak, tapi belum ada yang membuatkan. Nah, kamu diam saja. Ya bagaimana enggak diam, Pak Lek? Kalau saya ngoyok ngeruasek nanti beliau-beliau malah marah enggak mau membuatkan. Wong mintanya gratisan. Lah itu masalahnya. Kamu mintanya gratisan, ya ndak ada yang mau. Mau bikin musik itu butuh tenaga, butuh pikiran. Karya seni musik itu butuh tenaga ekstra. Ya kalau yang sekelas Mas Ariel Noah begitu gampang. Ngarang lagu tinggal jadi lagu. Nah kalau yang butuh memadukan berbagai macam unsur musik dalam satu tempat pakai keyboard itu butuh yang namanya waktu sebanyak mungkin dan ketenangan. Itu ndak bisa didadak. Lah kamu mintanya gratisan pisan. Ya siapa tahu ada yang mau, Pak Lek, Mas Fajar, Mbak Anu, siapa tahu ya mau. Kalau mau ya alhamdulillah. Begitu loh, Lek. Dan tidak sepi. Nah, kemarin saya pakai musiknya Mas Gibran keyboard. Saya takut, lama-lama takut juga. Nanti kalau kadung enak, kadung kecantol sama musiknya Mas Gibran, ternyata sama YouTube ndak boleh. Wah, wes babak bunyas. Kabarnya sehat ya, Lur ya. Kabarnya sehat. Mohon maaf baju saya ya tetap ini saja. Ini sudah menjadi kelangenan saya. Saya terus pakai ini sampai dapat baju yang seperti ini, baru modelnya, entah warnanya atau entah apanya, belangkonya yang baru. Selama belum dapat yang baru ya pakai ini dulu. Ndak apa-apa, Jalur ja. Yang penting bisa menyapa panjenengan, Jalur ja. Lor dulur, sebenarnya apa tolur harta sejati manusia? Dikatakan harta sejati karena harta sejati membawa kedamaian. Ketika harta yang kita miliki tidak membawa kedamaian, itu berarti bukan sepenuhnya harta. Kita sebut harta kekayaan karena yang kita sebut itu mampu memberi kita rasa nyaman, mampu menciptakan ketenangan, mampu menghasilkan kebahagiaan. Lalu apa toh, Lur, yang dimaksud dengan harta kita yang sebenarnya, Lur? Sebenarnya apa, Lur? Sebenarnya anu, Lur, sebenarnya kalau ditembangkan ya sedikit susah nanti wong pewanjang. Kalau pewanjang ditembangkan ya kalau nadanya pas, kalau nadanya enggak pas ya lama-lama ya enggak kena. Kesabaran, kasih sayang, dan
Apa? Lupa. Harta kita yang sebenarnya itu loh. Kesabaran, kesederhanaan, dan kasih sayang. 3 itu. Kalau kita mampu untuk sederhana, meskipun duitnya triliunan dolar Zimbabwe, dolar Amerika, meskipun duitnya triliunan rupiah, tapi kita tetap sederhana. Kemana-mana yo cukup pakai celana pendek. Celana pendeknya yo yang harganya yo 150 juta. Sederhana, penampilannya sederhana. Setelah itu kesabaran, meskipun duitnya triliunan rupiah, kita tetap sabar menghadapi hidup. Jangan kira orang punya triliunan rupiah lantas bebas dari yang namanya kesulitan dan kesedihan. Ndak bisa. Wong manusia hidup di dunia itu ya digembleng ya dalam rangka sekolah. Kalau mulus terus ya alhamdulillah. Kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Yang paling top yang itu dulu. Kasih sayang. Harta kita kalau kita tidak bisa menjadikannya sebagai pendorong hasrat untuk berbagi dan mewujudkan cinta kasih kepada sesama, harta kita ibaratnya akan membeku, tidak bisa diapa-apakan. Beda jadinya kalau harta itu mencair, meleleh, meluber kemana-mana, dinikmati banyak orang. Nanti lu habis bagaimana, Kang? Loh, ndak bisa. Melubernya itu ya kemana-mana, terus yang menerima itu mencair lagi, meluber kemana-mana, kembali bermuara kepada yang punya. Ndak akan habis. Itu janji Tuhan ya. Janji Tuhan. Ndak gemen-gemen. Yang janji langsung Tuhan. Kalau harta kita yang berupa triliunan tadi itu kita jadikan sarana untuk mewujudkan cinta kasih, berbagi dengan sesama, dijanjikan tidak akan habis. Malah itu menjadi harta yang sesungguhnya. Tapi apa yang menjamin bahwa harta yang kita bagi-bagi itu nantinya akan bermanfaat? Iya, yo harus yakin agar itu bisa terjadi. Meluberkan harta itu harus kepada yang tepat. Nah, kalau kita meluberkan kepada yang tidak pas, jadinya ya muncul pertanyaan seperti itu. Ya kalau bisa yang kita bagikan itu bermanfaat, entah kepada yang menerima, entah kepada kita sendiri juga harus bermanfaat. Jadinya kalau kita meluberkannya, jangan sampai luberan itu malah menjadi limbah. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Oke lah, Tang, saya akan berbagi dengan sesama. Harta saya akan saya bagi-bagi dengan sesama. Tapi apa yang menjamin bahwa yang saya bagikan ini nanti akan membawa manfaat? Kalau nanti menjadi mudarat bagaimana? Apa ada? Loh, ada. Contohnya apa? Ya contohnya ya seperti kemarin itu yang dapat bantuan tapi ternyata di rumahnya punya mobil 4. Ini maksudnya apa, Bang? Maksudnya mau tidak mau ya kita harus menerima kenyataan ya, bahwasanya yang bersifat bantuan itu kan ditujukan kepada orang yang layak menerima. Entah itu kesulitan ekonomi, entah itu dalam tekanan godaan
cobaan penyakit, entah itu karena bencana dan sebagainya. Ada pos-pos yang harus dituju dan itu harus tepat. Dan ternyata di lapangan ya tepat kepada yang menerima. Susahnya itu loh ya, susahnya itu ya. Ini loh, mental. Mental calon penerima itu sudah terlanjur rasa kurang itu sudah merajalela tubuh di sini. Jadi meskipun dia punya 4 mobil yang rodanya ada 16, 20 plus serepnya, ketika mendengar ada pembagian beras bantuan, pembagian dana bantuan, ya kok masih mau mengharap gitu loh. Bukan hanya mengharap, tetapi sampai metung itu apa ya? Sampai berupaya menemui panitia yang membagikan supaya saya jangan sampai ketinggalan ya. Itu yang susah. Pengawasannya susah, terus pelaporannya itu nanti ada laporannya atau enggak, Tur? Ada, Mbak? Ada ya? Ada ternyata, ada pelaporannya. Yang melaporkan nanti mau enggak mau juga beban mental. Beban kepada warga lain yang sebenarnya lebih layak tapi tidak mendapat. Saya kemarin baru nonton videonya channelnya siapa, Mbak? Ucup ya? Mas Ucup Klaten itu loh. Yang temannya Mas Ucup itu kan seharusnya dapat bantuan beras ya, beras Mbak ya, beras. Tapi ternyata ndak dapat, yang dapat malah orang lain yang sebenarnya kaya. Itu sindiran atau bagaimana? Jenengan menganggapnya bagaimana, Mbak? Sindiran? Itu kira-kira ya bener-bener terjadi loh, Nur ya. Bener-bener terjadi. Tadi saya sampaikan bahwa harta kita yang sebenarnya adalah kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Ketika orang yang punya mobil 4 tadi sadar bahwa kesederhanaan ini adalah harta yang utama, maka di dalam benaknya tidak akan muncul keinginan untuk minta bantuan. Ketika orang yang seperti tadi itu meyakini bahwa kesabaran adalah harta sesungguhnya yang dimiliki manusia, maka dia tidak akan berusaha untuk panik diri ketika ada warga yang menerima, dia tidak menerima, panik diri, akhirnya petung, merayu-rayu petugasnya biar dia dapat. Dia tidak akan melakukan itu kalau dia meyakini bahwa kesabaran adalah harta yang sebenarnya. Kasih sayang juga harta yang luar biasa, harta sejati yang dimiliki manusia. Orang yang memiliki harta berupa kasih sayang ini punya mobil 4, ketika ada bantuan datang kepada warga, dia malah akan diam-diam menambah. Kalau dari pemerintah diberi 5 kilo disuruh bagikan, dia malah menambah. Mas, ini saya mau ikut nyumbang yo. Ini mumpung ada acara bagi-bagi beras. Kalau saya yang bagi saya malu, nanti saya dikira pamer. Jadi saya titip panjenengan ya. Ini saya siapkan beras 1 ton. Nanti tolong dibagikan berbarengan dengan yang dari pemerintah itu. Jos gandos, kotos-kotos, nganti mledos sobos-sobos, jos gandos, kotos-kotos, nganti mledos sobos-sobos. Kalau dimiliki oleh orang yang seperti tadi, kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang, dia adalah orang yang kaya raya sejati. Kaya raya sejati. Kaya raya sejati. Kaya raya sejati. Apa ada ya kira-kira orang seperti itu? Ya mudah-mudahan ada, wis. Nanti kalau saya jadi triliuner, kira-kira saya seperti itu apa enggak ya? Ya moga-moga seperti itu. Kita ketemu lain waktu. Wow.
Kita ketemu lain waktu lagi ya. Kita ketemu lain waktu, sudah hampir 15 menit. Saya akhiri, kapan-kapan kita jumpa lagi. Dung dung tang gendem tang plung. Dung dung tang gendem tang plung. Dung dung tang gendem tang plung. Cilok baba ninane nina bubuk, ninane nina bubuk, nina bubuk diceluk ba, ninane nina bubuk, ninane nina bubuk, nina bubuk diceluk ba. Blung tak danggen jumplung, blung tak danggen jumplung, blung tak ganjeng jumplung, nina bubuk diceluk ba. Sampai muncrat cut kemana-mana. Sebenarnya ya kalau dilihat ya tidak sopan loh, Dang. Mau bagaimana lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.